Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinla Bernanda dengan NIM 21108020136. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang literal thinking yang berfokuskan pada dua materi, yaitu yang pertama adalah chilling out dan yang kedua adalah dreamscape. Ya. Baik, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah manajemen inovasi. Baik, kita mulai. Pernah gak sih kamu stuck mikirin solusi dari suatu masalah, tetapi gak pernah nemu-nemu juga? Padahal udah mikir keras banget, kayak otak mau meledak. Nah, mungkin itu saatnya kamu coba yang namanya literal thinking. Oke. Nah, apa sih literal thinking? Nah, literal thinking itu istilah keren yang ditetuskan sama Edward de Bono. Gampangnya, ini adalah cara mikir yang gak biasa. Kalau biasanya kita mikir secara logis, step by step, kayak naik tangga, itu namanya vertical thinking. Tapi lateral thinking ini lebih kayak cari jalan pintas lewat gang kecil yang gak semua orang tahu. Kadang lucu, kadang aneh, tapi seringkali justru malah berhasil. Misalnya, kamu disuruh nyari kunci yang hilang. Nah, biasanya kita langsung nyari di tempat biasa. Tapi pakai literal thinking, bisa jadi kamu malah nemu kuncinya gara-gara kamu iseng main sama magnet di kulkas. Oke. Ada beberapa hal yang ditekankan di literal thinking. Yang pertama yaitu bikin ide sebanyak-banyaknya, bahkan yang absurd. Yang kedua yaitu coba lihat masalah dari berbagai sisi. Yang ketiga yaitu lepas dulu cara pikir yang terlalu normal. Yang keempat yaitu bikin koneksi antara hal-hal yang gak nyambung. Dan yang kelima adalah, dan yang paling penting, jangan buru-buru ngejudge idenya, biarkan dulu berkembang. Tapi sebelum kamu ngerasa pusing juga mikirin kreatif, jangan lupa pentingnya chilling out. Nah, materi pertama, chilling out. Ya, chilling out itu bukan cuma rebahan sambil scroll TikTok deh. Walaupun itu juga bisa sih. Tapi intinya kita ngasih waktu buat tubuh dan pikiran kita buat istirahat atau mereset kembali pikiran kita. Mau chill? Bisa. Pertama, bisa dengerin musik. Yang kedua juga bisa jalan santai. Yang ketiga bisa ngobrol sama temen. Yang keempat bisa nonton drama Korea. Yang kelima, atau cuman mau duduk diem sambil ngelamun. Banyak lagi sih, semua boleh asal kamu ngerasa lebih tenang dan lega. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu dreamscape. Dreamscape ini mengacu pada pemandangan atau cerita menyerupai mimpi, seringkali bersifat surrealistis atau tidak nyata. Dalam seni atau literatur, dreamscape itu bisa menjadi representasi visual atau deskriptif dari dunia mimpi yang mungkin penuh dengan logika yang berbeda, simbolisme, dan emosi yang kuat. Secara kiasan, dreamscape juga bisa dirujuk menjadi keadaan pikiran yang imajinatif seperti lamunan atau fantasi. Nah, jadi literal thinking di dreamscape ini itu juga bisa diartikan sebagai sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan ide yang menggabungkan sifat-sifat pemikiran literal dengan kualitas dunia mimpi. Nah, ini berarti menggunakan pemikiran yang tidak konvensional, bebas dari batasan logika linier, dan menjelajahi ide-ide yang mungkin tampak fantasi atau tidak mungkin pada awalnya. Nah, tujuannya yaitu
untuk menemukan solusi atau wawasan baru yang tidak akan muncul melalui pemikiran tradisional. Nah, sebuah ruang mental atau proses kreatif di mana pemikiran literal diterapkan dalam suasana yang mirip-mirip dengan dunia mimpi. Jadi, dreamscape ini melibatkan eksplorasi ide-ide secara bebas tanpa filter awal dan membiarkan asosiasi-asosiasi yang tidak biasa itu muncul. Dengan kata lain, literal thinking dreamscape ini menyarankan untuk menggunakan imajinasi yang liar dan tidak terduga seperti dalam mimpi sebagai alat yang menghasilkan solusi kreatif dan inovatif melalui pikiran yang literal. Ini adalah tentang membiasakan pikiran dan batasan-batasan rasional menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar jalur pemikiran yang biasa. Kasus literal thinking dreamscape, ya. Contoh kasusnya yaitu sebuah tim tank futuristik bernama Oasis Imajinasi ditugaskan untuk memecahkan masalah kemacetan kronis di kota metropolitan yang padat. Nah, metode konvensional seperti penambahan jalan layang dan sistem transportasi massal yang sudah ada terbukti tidak efektif. Nah, kepala tim Dr. Anya Sharma percaya bahwa inovatif yang hanya bisa muncul dengan melepaskan diri dari batasan pemikiran linier. Nah, Dr. Anya Sharma itu seorang psikologis kognitif dari ahli pemikiran lateral yang visioner. Dan dia percaya bahwa alam bawah sadar dan imajinasi yang terstruktur dapat menjadi sumber solusi revolusioner. Nah, jadi ia mendorong timnya untuk mendukung teknik lateral thinking dreamscape. Nah, yang pertama ya ini sesi inkubasi mimpi terarah. Nah, Dr. Sharma memimpin sesi di mana anggota tim melakukan meditasi terpadu untuk memasuki kondisi pikiran yang rileks mirip dengan kondisi saat transisi antara sadar dan tidur. Nah, mereka diberikan sugesti untuk memikirkan masalah kemacetan dalam bentuk visual dan naratif yang tidak biasa, tanpa perlu mencari solusi logis. Dan mereka diminta untuk mencatat semua ide dan citra yang muncul setelah sesi. Oke. Yang kedua yaitu analisis atau lanskap mimpi. Setelah beberapa sesi, tim mengumpulkan catatan mimpi. Nah, mereka alih-alih mencari solusi langsung, mereka menganalisis elemen-elemen simbolis, hubungan yang tidak biasa, dan narasi fantasi yang muncul. Nah, misalnya satu anggota tim berulang kali melihat kota terapung yang saling terhubung dengan jaring cahaya. Nah, sementara yang lain bermimpi tentang kendaraan yang bisa bertransformasi menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan ruang. Nah, yang ketiga yaitu teknik pemikiran lateral. Dr. Sharma kemudian memfasilitasi sesi pemikiran lateral dengan menggunakan ide-ide dari lanskap mimpi sebagai titik awal. Yang pertama yaitu provokasi. Mereka mengambil elemen kota terapung dan bertanya, bagaimana jika sebagian aktivitas kota tidak lagi terpaku di permukaan tanah? Nah, ini memicu ide tentang pemanfaatan ruang udara secara kreatif untuk transportasi atau logistik. Dan yang kedua yaitu random entry. Mereka mengambil kata acak dari catatan mimpi, misalnya jaring cahaya, dan menggunakannya untuk memicu ide baru. Jaring cahaya menginspirasi konsep transportasi dinamis
yang menggunakan jalur-jalur virtual yang bisa berubah-ubah berdasarkan kepadatan lalu lintas. Yang ketiga itu challenge. Mereka menantang asumsi bahwa transportasi harus selalu bergerak secara horizontal di permukaan tanah. Mimpi tentang kendaraan bertransformasi. Memicu diskusi tentang kendaraan modular yang bisa terbang vertikal untuk jarak pendek atau menyusut untuk melewati jalan sempit. Oke, selanjutnya itu pengembangan konsep. Berdasarkan eksplorasi lateral thinking dreamscape, tim Oasis Imajinasi ini menghasilkan beberapa konsep radikal. Yang pertama yaitu jaringan logistik udara mikro, itu sistem drone otonom yang terorganisasi dalam jaring cahaya virtual untuk pengiriman barang dan transportasi individu jarak pendek di atas kemacetan. Yang kedua yaitu ruang publik vertikal bertingkat, pengembangan bangunan-bangunan tinggi dengan publik dan komersial yang terhubung berbagai ketinggian, mengurangi kebutuhan perjalanan horizontal di permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu kendaraan modular adaptif, kendaraan pribadi umum yang bisa mengubah konfigurasi ukuran, bentuk, kemampuan terbang tak terbatas. Nah, secara otomatis berdasarkan kondisi lalu lintas dan ruang yang tersedia. Nah, hasil kasus, meskipun konsep-konsep ini tampak fantasi pada awalnya, melalui analisis lebih lanjut dan pengembangan teknologi yang relevan, beberapa ide dari lateral thinking descript ini menjadi dasar dari proyek percontohan menjanjikan dalam mengatasi kemacetan kota secara inovatif. Dr. Sharma dan tim Oasis Imajinasi menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan kekuatan imajinasi yang terstruktur dan pemikiran di luar batas konvensional, solusi yang tidak terduga dan revolusioner dapat ditemukan. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.